Sebuah kereta hilang secara misterius setelah terjadi gempa bumi di Jepang. Kemanakah kereta itu, guys? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak aja yuk ke ceritanya. Berlatar di kota Tokyo, Jepang, pada pagi hari beberapa orang melakukan rutinitas harian mereka. Terlihat seorang penata rambut bernama Kayashima hendak menaiki kereta. Dia bertanya kepada driver online apakah dia harus bertemu seseorang jika ingin menaiki kereta. Skene lalu berpindah saat seorang wanita guru olahraga SMA bernama Sai berdiri di peron kereta untuk pergi menuju ke tempat kerja. Di sini dia terkejut ketika dia bertemu dengan seorang pria bernama Shirahama yang merupakan gebetan lamanya. Namun Shirahama sepertinya tidak mengenalinya, dan di sini kita tahu bahwa dia juga sedang menunggu kereta. Tidak lama setelah itu kereta tiba, semua penumpang masuk termasuk mereka bertiga. Di dalam gerbong itu semua orang terlihat seperti terpaku dalam pikiran mereka sendiri dan secara mental merencanakan hari-hari mereka. Tetapi tiba-tiba peringatan gempa bumi berbunyi dan kekacauan pun terjadi. Seketika beberapa orang dan barang menghilang. Kereta kemudian memasuki terowongan dengan kecepatan tinggi diikuti oleh suara benturan yang mengguncang penumpang dengan keras. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian kereta akhirnya berhenti dan para penumpang dengan hati-hati bangun. Mereka keluar dari kereta dan menjadi sangat terkejut karena menemukan diri mereka sekarang berada di hutan yang tidak dikenal. Mereka yang panik mulai membuat panggilan darurat tetapi tidak ada sinyal di sana. Tak lama dari itu Shirahama memperkenalkan dirinya sebagai petugas pemadam kebakaran dan meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia kemudian memeriksa setiap penumpang satu persatu untuk memastikan bahwa tidak ada yang terluka dalam kecelakaan itu. Sementara itu di stasiun polisi menemukan bahwa gerbong kereta api telah menghilang secara misterius. Mereka tidak mengerti bagaimana sesuatu sebesar gerbong kereta api bisa lenyap tanpa jejak. Mereka semua mencari tahu beberapa kemungkinan yang masuk dalam logika, atau mungkinkah gerbong itu menghilang tertelan bumi saat gempa terjadi. Kembali ke kereta, Shirahama memutuskan untuk memasuki terowongan untuk melihat apakah mereka dapat menemukan bantuan Sai, dan Kayashima juga menawarkan untuk menemaninya. Dia pun menyetujuinya. Mereka kemudian mulai berjalan melalui terowongan sampai mereka mencapai ujungnya. Yang mengejutkan mereka saat di ujung, tidak ada satupun bangunan di sana. Yang mereka lihat hanyalah padang pasir yang luas dan daerah pegunungan. Tak lama setelah itu ketiganya kembali ke kereta dan memberitahu yang lain tentang apa yang mereka lihat. Hal itu membuat seluruh penumpang menjadi semakin ketakutan dan mereka percaya bahwa mereka berada di dunia lain. Shirahama kemudian mendekati semua orang dan menanyakan nama mereka sehingga dia dapat membuat daftar penumpang yang terjebak di tempat itu. Total 46 penumpang yang dapat terdata identitasnya. Kecuali Kayashima yang menolak untuk mengungkapkan identitasnya, sementara Sai terkesan dengan Shirahama. Barulah saat itu Shiratama mengingat bahwa dia pernah mengunjungi sekolahnya untuk memberikan pelatihan pemadam kebakaran. Saat itulah Sai pertama kali melihat Shiratama dan mulai menyukainya. Kemudian seorang gadis bernama Rena menemukan sebuah artikel surat kabar tentang tersangka pembunuhan yang terlihat di dekat kereta. Setelah hal itu dia menjadi lapar dan memeriksa tas di sebelahnya dengan harapan menemukan makanan. Ternyata itu adalah tas Kashima dan yang bisa dia temukan hanyalah gunting dan surat dari penjara. Rena dengan cepat mengembalikan barang-barang itu ke tempatnya dan diam-diam mencuri makanan dari tas lain. Dia memakan sebagian besar makanan dan menyerahkan kantong plastik ke Kayashima. Melihat itu para penumpang menjadi lapar. Jadi Sai memeriksa tasnya untuk membagikan sebagian makanannya, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa seseorang telah mencurinya dan menuntut untuk mengetahui siapa pencurinya. Kayashima terlihat dengan tas makanan, jadi Rena tidak membuang waktu untuk menuduhnya. Dia bahkan mengungkapkan bagaimana dia menemukan surat dari penjara dan senjata di tasnya. Sehingga menyiratkan bahwa dia adalah seorang penjahat. Kayashima menyangkal tuduhan tersebut tetapi orang-orang tidak mempercayainya dan menjadi sangat takut. Orang malang itu jadi minder dan memutuskan untuk meninggalkan kelompok itu. Dia mencoba menemukan jalan pulang sendirian. Kemudian kelompok itu mulai mengambil makanan apapun yang mereka miliki dan membaginya secara merata.
Seorang vlogger merekam semuanya. Di situ mereka menyadari dari beberapa rekaman sebelumnya dan menemukan Reina mencuri sekantong makanan milik Esai. Dia segera menunjukkan ini kepada yang lain dan mereka terkejut mengetahui bahwa Kayashima tidak bersalah. Namun Reina tidak merasa bersalah dan mengklaim dia tidak berbohong tentang pria itu sebagai penjahat. Sai dan Shirahama marah pada gadis itu dan memarahinya. Setelah itu mereka berangkat untuk menemukan Kayashima. Sementara itu Kayashima mengembara tanpa tujuan sampai dia menemukan jurang buntu. Dia mencoba untuk memeriksa sekelilingnya, ketika itu tanah di bawahnya tiba-tiba runtuh menyebabkan dia tergelincir. Kayashima sekarang mati-matian berpegangan pada ranting pohon di ambang jatuh ke dalam jurang. Tetapi untungnya Sai dan Shirama tiba tepat waktu dan bekerja sama untuk menariknya ke tempat aman. Begitu dia aman mereka meminta maaf karena hal sebelumnya. Kayashima kini tidak mempercayainya lagi dan lebih memilih pergi. Kayashima juga mengatakan kalau dia tidak peduli karena dia tidak memikirkan mereka sebagai teman. Keesokan harinya para penumpang berada dalam situasi putus asa karena bantuan masih belum juga tiba. Mereka mulai berhamburan masuk ke hutan berharap dapat menemukan jalan keluar. Di malam hari seorang siswa sekolah menengah mengungkapkan bahwa ia menemukan kaleng yang dibuang dari sebuah produk dengan tanggal pembuatan 2026. Seorang wanita tua bernama Tanaka menambahkan bahwa ia melihat Tokyo Bloom Tower atau sebuah struktur yang dijadwalkan selesai pada tahun 2026. Sementara itu seorang ahli botani bernama Kato mengungkapkan bahwa ia menemukan tanaman yang seharusnya tidak dikembangkan secara ilmiah selama 30 tahun ke depan. Berdasarkan fakta-fakta ini kelompok tersebut berspekulasi bahwa kereta mereka telah melakukan perjalanan 30 tahun ke depan guys, di mana kini peradaban telah runtuh. Tak lama kemudian setelah seorang pria yang terluka tiba di kereta, mereka dengan panik menjelaskan bahwa dia telah menemukan kardus minuman. Tetapi sebelum dia bisa membawanya ke kereta, seseorang mencuri darinya. Kelompok itu segera mencurigai Reina lagi. Tetapi dia bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Mereka menyimpulkan bahwa pencuri itu pasti ada di antara mereka yang mengarah ke tuduhan dan pertengkaran sengit. Shirahama campur tangan untuk menenangkan situasi dan mendirikan terpal untuk menampung air hujan. Sayangnya hari itu tidak hujan menjadikan mereka dalam situasi yang lebih tak ada harapan. Keesokan paginya kondektur kereta menangkap Tanaka dengan banyaknya botol air. Dia menyadari bahwa dia adalah pencuri kereta itu. Dia segera membawanya ke penumpang lain dan mengungkapkan tentang kebenaran Tanaka. Dia tidak menyangkal atas apa yang dituduhkannya dan menawarkan untuk menukar air dengan uang. Karena hanya dia yang tahu lokasi tempat air disimpan, saat itu Kayashima menangkap lelaki tua itu dan mengancam akan membunuhnya. Jika dia terus menjadi orang seperti ini, hal itu membuat Tanaka takut. Namun Kayashima hanya bercanda guys, dan dia akhirnya memimpin kelompok itu ke lokasi kereta yang menyimpan banyak air. Sesampainya di sana setiap orang diberi satu botol air yang membuat mereka sangat senang. Tetapi mereka tahu itu tidak akan bertahan lama dan harus segera menemukan sumbernya. Keesokan harinya sekelompok kecil berangkat untuk mencari sumber air. Mereka menemukan beberapa katak dan tanah basah di sepanjang jalan yang menunjukkan bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Setelah berjam-jam berjalan jauh, Shirama mengikat tali pengaman dan dengan hati-hati memanjat tebing, sementara yang lain tetap di bawah. Dia akhirnya menemukan aliran air segar dan memberitahu yang lain tentang hal itu. Namun saat Shirahama berjalan lebih jauh, dia tertegun melihat lautan yang sangat luas. Di dekatnya dengan Gunung Fuji terlihat di kejauhan tetapi tidak ada tanda-tanda peradaban dimanapun. Setelah kembali ke kereta, Shirahama menunjukkan gambar Gunung Fuji kepada para penumpang. Hal ini membuat mereka terkejut karena akhirnya terkonfirmasi teori mereka tentang perjalanan ke masa depan. Mereka kemudian mulai merekam beberapa pesan penuh air mata untuk orang-orang yang mereka cintai di ponsel mereka. Kalau nanti mereka tidak pernah kembali lagi. Sementara itu, Sai mendekati Kayashima. Mereka terlibat dalam percakapan yang menyentuh hati. Selama ini Kayashima membuka diri tentang hidupnya dan mengungkapkan betapa keras dia bekerja untuk membesarkan adik laki-lakinya, Tatsuya. Dia menjelaskan bahwa orang tua mereka meninggalkan mereka.
dan yang mereka miliki hanyalah satu sama lain. Namun, sebagai seorang remaja, Tatsuya terlibat dalam kegiatan kriminal yang akhirnya membawanya ke penjara remaja. Kayashima tidak berbicara dengannya sejak saat itu, sudah 2 tahun berlalu. Dia mengungkapkan bahwa surat dari penjara itu dikirim oleh Tatsuya yang akan dibebaskan pada hari kecelakaan tersebut. Setelah mendengar hal itu, Sai menghiburnya dan kemudian mencoba merekam pesan video untuk dikirim ke saudaranya. Tetapi Kayashima menolak dan kebetulan baterainya juga habis. Hal ini membuat dia dikatain bodoh, tetapi terbukti bahwa dia mulai mengembangkan perasaan padanya. Sementara itu, di dunia luar, kita melihat keluarga-keluarga dari semua penumpang yang hilang berkumpul di stasiun kereta, menuntut dan ingin mengetahui keberadaan mereka. Tatsuya juga ada di antara mereka dan ketika dia tiba di salon saudaranya dia melihat bunga yang ditinggalkan untuknya. Hal ini membuat Tatsuya marah dan mengatakan kalau saudaranya itu tidak mati. Di adegan lain Tanaka melihat seseorang yang sangat misterius di dalam hutan. Mereka mengejar orang itu dan tiba-tiba dia menghilang masuk ke dalam hutan. Kashima lalu melanjutkan pengejarannya sedangkan Tanaka kembali dengan tangan kosong. Kayashima sangat marah padanya karena mengambil alat-alatnya yang berharga miliknya. Orang tua itu menjelaskan bahwa dia melihat seseorang mengenakan topi yang bukan bagian dari kelompok mereka. Tetapi Kayashima tidak mempercayainya dan memicu pertengkaran sengit di antara keduanya. Tak lama kemudian hujan pun turun, semua orang mulai bersukacita namun Tanaka malah memilih untuk meninggalkan kelompok itu. Keesokan harinya Kato memimpin tim mencari makanan untuk membantu menilai tanaman liar mana yang bisa dimakan dan mana yang berbahaya. Sai dan Reina terlihat mengobrol dan mengumpulkan buah beri ketika itu Sai tiba-tiba jatuh sakit dan terjatuh ke tanah. Ternyata dia telah memakan tanaman beracun yang tampak seperti buah beri yang dapat dimakan. Untungnya dia tidak banyak memakannya. Shirahama membantunya untuk memuntahkan buah tersebut. Kayashima kemudian memperhatikan Tanaka yang mengintai dari belakang dan mengamati semuanya. Keesokan paginya kelompok itu mulai bekerja sama untuk menyiapkan senjata darurat untuk bertahan hidup. Mereka membuat pot yang terbuat dari kotak peralatan makan dari bambu. Bahkan mereka mengasah kartu ATM untuk digunakan sebagai pisau. Di malam hari mereka berkumpul di dekat api unggun dan mulai makan sup yang dibuat oleh para wanita tua. Tetapi keadaan menjadi berubah ketika seseorang memperhatikan tanaman beracun di salah satu sup. Kato melihat dan menyadari itu adalah buah beri yang tidak dapat dimakan. Dia menjadi penasaran tentang bagaimana itu bisa masuk ke dalam sup mereka. Kayashima berpikir Tanaka mungkin telah menyelipkannya ketika dia mengintai sebelumnya. Dia curiga lelaki tua itu ingin meracuni semua orang. Dan sengaja memasukkan buah beri itu ke dalam sup, sebagai gantinya Kayashima yang kesal ingin menghadapi Tanaka. Tetapi Shirahama tidak percaya kalau dia pelakunya, hingga menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Shirahama akhirnya memutuskan untuk mencari lelaki tua itu sendiri. Beberapa jam berlalu dia masih belum kembali ke camp. Hal ini membuat Sai agak khawatir, jadi dia memutuskan untuk mencarinya. Kayashima memperingatkannya bahwa terlalu berisiko untuk pergi sendiri dan memintanya untuk menunggu. Dia menggodanya dengan mengatakan sebagai orang yang kagum dengannya. Dia menyangkalnya dan kemudian bercerita tentang bagaimana pertama kali bertemu dengannya. Ya meskipun dia tidak tahu tentang keberadaannya sampai kecelakaan kereta api tersebut guys. Shirahama terlihat berjalan di tengah hutan mencari lelaki tua itu tapi dia malah jatuh ke dalam selokan hingga melukai kakinya. Dia mulai mencoba meminta bantuan, namun sayangnya tidak ada seorang pun di sekitar untuk mendengarnya. Keesokan paginya Sai mencari Shirahama yang masih belum kembali. Kayashima juga memutuskan untuk bergabung dengannya. Tetapi ketika mereka hendak meninggalkan camp, Shirahama tertatih-tatih kembali ke lokasi. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak dapat menemukan lelaki tua itu, namun berhasil memulihkan alat tata rambut Kayashima. Hal ini membuat Kayashima menjadi sangat bersedih dan menangis karena alat-alat itu diberikan kepadanya oleh Tatsuya dan sekarang dia dapat membuat semua orang luar biasa lagi.
Dua orang lainnya menghiburnya dengan menjanjikan bahwa mereka akan segera menemukan jalan pulang, sehingga dia dapat bersatu kembali dengan saudaranya. Setelah itu Shirahama berbicara kepada kelompok itu dan menjelaskan bahwa tanahnya cukup lembab di daerah tempat dia tadi malam terperosok. Dia menyarankan bahwa jika ada sungai di dekatnya mereka mungkin bisa menangkap ikan. Kelompok itu senang dengan gagasan itu dan menjadi bertekad untuk menemukan sungai. Sementara itu di dunia luar polisi sedang mencari tersangka bertopi yang menikam seseorang di stasiun kereta beberapa hari yang lalu. Berdasarkan rekaman CCTV mereka menemukan bahwa tersangka menaiki kereta yang sama yang secara misterius menghilang. Kembali ke hutan kita diperlihatkan Shirahama, Kayashima dan Kato menjelajahi hutan untuk mencari sungai. Mereka melihat seekor burung yang menunjukkan mungkin ada sesuatu untuk dimakan di dekatnya. Kayashima berjalan ke depan untuk menyelidiki dan dua lainnya melihat seorang pria aneh mengenakan topi di kejauhan. Tak lama kemudian mereka mendengar erangan yang ternyata adalah Kayashima yang telah ditikam dengan brutal. Pelakunya melarikan diri sebelum mereka dapat menangkapnya, ceritanya pun selesai. Oke guys, sekian dulu alur cerita film yang membingungkan ini, semoga kalian terhibur. Jika kalian suka dengan cara saya bercerita silahkan like, share, subscribe dan komen. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Salam brother sister.